satu kali Dit, pernah ada seorang ibu konseling sama gua gitu loh. Jadi ini masalah narkoba gitu. Jadi suaminya itu udah hampir 17 tahun pakai narkoba gitu. Dia sudah mau nyerah, bingung, udah segala cara coba sampai akhirnya ketemu sama gua lah gitu. Nah, entah kenapa waktu dia lagi cerita sama gua, impresi dorongan yang untuk gue bilang sama dia adalah ketika dia tanya, Pak, saya mesti bagaimana hadapi suami saya. Nah, entah kenapa tiba-tiba hari itu gue menjawab begini, ya sudah ibu berdoa saja buat suami ibu, gitu. Ya. Lalu tiba-tiba dia bilang, cuma doa Pak, nggak ada cara lain apa gitu. Ya, gue juga langsung, jadi ibu mau apa? Saya suruh mandi kembang 7 rupa, ambil ayam hitam, ayam putih, tengah malam, kan enggak. Kesana tuh nggak, sepertinya kayak memang buat dia doa itu sebuah jawaban yang kurang akademis, kurang menjawab. Tapi hari gue juga jujur ya, gue juga jarang jawab kayak begitu sama orang. Iya, gitu, betul, jarang betul. banget. Tapi entah kenapa hari itu gue jawab gitu aja, udah. And then percakapan kita selesai di situ. Nah kira-kira sekitar berapa bulan atau setahun bahkan mungkin, entah kenapa gue bisa ketemu lagi sama dia minta ketemuan lagi. Waktu gue ketemu sama dia marah-marah sama gue gitu, ya agak kesel. Pak, saya udah berdoa setiap hari Pak, saya udah berdoa terus, tapi nggak ada tuh, suami saya nggak berubah, nggak ada perubahan yang terjadi Pak. Suami saya masih pakai narkoba, masih berandalan. Buat apa saya udah berdoa setiap hari loh Pak, tapi kok nggak ada perubahan. Nah, terus gue langsung jawab, enggak Bu, perubahan terjadi kok. Lah, Bapak tahu dari mana orang masih begitu suami saya? Enggak ada perubahan Bu, kenapa? Karena ibu jadi suka berdoa setiap hari sekarang. Gue bilang gitu. Dan dia diam langsung. Terus saya gue jelasin, Bu, mungkinkah peristiwa situasi ibu alami ini, tujuan Tuhan bukan cuma sekedar memulihkan suami ibu, tapi mungkinkah ini adalah sebuah proses perubahan, membuat ibu dari yang gak suka berdoa menjadi orang yang suka berdoa. Dan dia terdiam gitu, dia mungkin berpikir dan itu dia, kadang-kadang kita memang setting sebuah ekspektasi yang berbeda, sehingga kadang-kadang kita nggak siap untuk mendengar jawaban dan semua. Nah, that's why gue sangat setuju banget yang lo bilang bahwa untuk mendevelop diri sebagai pemimpin itu penting gitu ya, sehingga kita bisa punya keutuhannya. Biar muda yang penting utuh ya, namanya juga muda gitu ya. Kita perlu utuh dan keaslian gitu ya. Dit, nama itu benar-benar menjadi tagline hidup gue, Dit. Utuh dan asli itu, Dit, bahwa nggak ada hal yang lain gitu. Karena memang tantangan kita hari ini sebagai pemimpin adalah kita menjadi pemimpin yang kelihatan utuh di luar, tapi kita gagal di dalam, gitu ya. That's why kata ini, ya gue diajarin sama Kajo, sama teman-teman gue yang lain juga, kata ini penting kan, inside out, gitu loh. Bagaimana kita perlu belajar bangun utuh di dalam, sehingga kita nggak terpengaruh ada yang di luar gitu kan. Nah jadi gue sangat suka ambil biasanya dari Daud, waktu Daud bicara di ayat yang ya lo sering pakai juga di Mazmur 139. Waktu Daud bilang saya bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat. Nah dan itu semua ada jiwaku benar-benar menyadarinya gitu kan. Nah dalam kandungan ibumu engkau menenun, kata itu dipakai kan. Nah tapi yang gue suka waktu Daud bilang gini, dia bilang kejadiannya dia dahsyat dan ajaib. Terus waktu orang lihat siapa Daud, yang orang lihat Daud adalah raja, tinggal di istana, punya kekayaan, punya fasilitas, punya anak buah, punya semuanya. Kalau orang akan bilang, terang aja dia bilang dia dahsyat, dia ajaib, dia raja. Dia punya semuanya, dia tinggal di istana. Lah gue tinggal di keluarga yang berantakan. Nyokap-bokap gue broken home, gak sayang sama gue. Mungkin ya Daud yang dahsyat, gue mah enggak gitu ya. Tapi waktu gue belajar ayat itu, ternyata gue menemukan bahwa ayat itu ditulis Daud bukan dia waktu jadi raja gitu ya. Ayat itu ditulis Daud bukan waktu dia jadi panglima perang dan mengalahkan Goliat. Ternyata ayat itu ditulis oleh Daud waktu dia masih sangat muda, menjadi gembala yang cuma 2-3 ekor domba gitu. Dan gue menemukan Daud yang muda adalah seorang anak muda yang tanda kutip miskin, dari keluarga sederhana namanya Isai papanya, bukan tinggal di kota besar, tapi di kampung kecil namanya Bethlehem, dan dia anak broken home, maka kita tahu ceritanya. Papanya nggak perhatikan dia seperti kakak-kakaknya. Jadi hari itu Daud kekurangan semuanya, dia kurang fasilitas,
kurang kasih sayang, kurang perhatian, kurang semuanya. Di tengah-tengah kekurangannya, statementnya begini, aku bersyukur kepada Tuhan karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Itu artinya gue menemukan bahwa kedahsyatan yang Daud bangun dari hidupnya, bukan dari apa yang di luar. Keberhargaannya dia, jadi bahasa gue, keberhargaannya dia bukan dari jumlah followers, bukan dari berapa banyak yang nge-like, bukan dari berapa banyak yang follow dia, tapi keberhargaan Daud adalah ketika dia ada dalam, dia menyadari tentang keutuhannya dia, kekustomannya dia, dan keberhargaannya dia karena emang dia apa yang Tuhan bangun dalam kehidupannya. That's why untuk menyadarkan generasi ini tentang hal ini, menurut gue itu tantangan kita sebagai orang-orang yang memang berjalan ini di area ini gitu, karena memang orang mencari pengakuan di luar, mau nggak mau. Orang benar-benar masih berharap bahwa gue berharga karena jumlah follower gue. Kalau nggak mungkin ada orang jual-jual follower sama jual likes yang banyak gitu loh. Karena orang merasa berharga ketika dia bisa punya, yaitu apa yang terlihat di luar semua. Nah, bagaimana kita mempersiapkan pemimpin yang berbeda dengan apa yang di tangan kita inilah, makanya kata develop itu penting. Gue respect banget sama lo membangun Love Academy, lo membangun kelas-kelas yang sentuh area-area yang bahkan beberapa orang nggak mau sentuh gitu. Gue respect banget sama bagaimana ya, I know you lah. Bahkan dari gue sendiri melihat dari pertama kita kenal di awal-awal generasi seru sama lo yang sekarang jauh berbeda menurut gue. Bagaimana lo belajar, lo mau develop gitu, lo mau tahu banyak area-area yang lo tahu sadar bahwa lo perlu upgrade di situ dan lo mengerjakannya. Nah, ya gue dan gue berharap ini bisa jadi kekuatan gitu ya untuk kita perlu bangun kepada generasi yang sedang kita bangun. Nah, tantangan-tantangan apa sih Dit yang lo temuin Dit ketika lo sedang mendevelop orang-orang atau diri lo sendiri juga bahkan di sekitar lo yang lo hadapi Dit? Memang kalau sekarang gue merasa gue lagi ini ya, maksudnya ya teruslah gue kalau membangun diri itu menjadi sebuah udah gaya hidup, karena untuk ngerawat anak gue aja nih, anak 1, 2, 3, 4 empatnya beda bro, dan gue nggak bisa memakan beda. Yang satu pujiannya beda, yang kedua pujiannya beda, itu aja gue harus belajar. Dan lagi pula jangan lupa istri kita kan mempelajari dia kan sangat sulit, kayak mempelajari Roh Kudus. Jadi memang itu udah gue nikmatin lah. Jadi memang gue mengambil ruang untuk gue juga bikin kesalahan. Artinya gini, bukan gue mempersiapkan diri gue buat salah, tapi gue buka ruang untuk oke, area ini gue kemungkinan besar salah atau ada kemungkinan salah, gue siap untuk belajar. Nah, makanya tadi kalau ngomongin tentang diri gue sendiri, gue mengizinkan anak-anak gue untuk merubah paradigma gue. Gue benar-benar mengizinkan mereka untuk mengubah apa yang tadinya gue bilang benar, mungkin tidak benar lagi gitu loh. Bukan berarti pelin-pelan, tapi gue pengen banget supaya gue sadar bahwa diri gue pun perlu dibentuk dan Tuhan bisa pakai satu sama lain. Nah, tapi memang sebagai leaders ya, sebagai gembala ya, memang gue harus sering-sering mengingatkan diri gue bahwa tugas gue cuma menanam, tugas gue cuma develop, tugas gue cuma menyiram. Tuhanlah yang membuat pertumbuhan. Karena jujur buat kita tuh memang kita nggak kejar jumlah, tapi kita sering sekali, gue pribadi, kalau ada orang keluar, orang nggak bertumbuh, wah kita tuh sedih banget, Bang. Kayak, aduh salah gue, taruh guilt, aduh gue kurang apa. Nah akhirnya memang, disitulah gue mulai membangun mentalitas bahwa enggak, tugas gue adalah set the environment. Makanya kita punya namanya grow department ya. Kita pengen orang-orang yang memang available, orang-orang itu mau, nah itu yang kita bangun. Kita set environment-nya, kita bangun sekolahnya, kita bangun yang namanya sistemnya, mentoringnya. Walaupun memang gue masih sadari belum segitu rapinya, tapi at least kita siapkan inilah environment untuk mereka terbangun. Nah memang kalau gue sebutannya adalah ekspektasi kita tuh kadang-kadang nggak sampai. Dan gue belajar dari Yesus ya, yang 3,5 tahun dia melayani, tapi seakan-akan dia kayak mentor gagal, tau nggak? Murid-muridnya hilang semua gitu. Bahkan ketika Yesus hari Jumat dia disalibkan,
kita lihat hari Sabtu tuh malah petaka buat orang-orang, buat murid-muridnya. Mereka ada yang kabur, ada yang ngumpet, ketakutan, dikejar-kejar, bahkan sampai di hari Minggu mereka sudah menjala lagi, mereka sudah melakukan hal-hal yang pada normalnya. Tapi gue menarik mentalitas Yesus sebagai pemimpin ya. Dia nggak di divine by result. Dia nggak di divine by result. Dia benar-benar ya, tugas saya adalah memuridkan, tugas saya adalah membangun environment, yaitu environment kasih dan pemuritan. Saya terus memberi, saya mempercayakan, dan akhirnya gue lihat ketika Yesus naik ke surga, dia santai aja, pergi jadikan semua bangsa murid. Jadi gue rasa memang untuk membangunnya harus jadi gaya hidup ya. Jadi kita pun sebagai pemimpin harus temukan, terus menginovasi supaya environment ini terus terbangun, terjadi. Masalah orang nanti seperti apa, gue rasa itu urusan Tuhan ya. Iya. Wow. Apalagi generasi sekarang, Beng ya, yang gue lihat IQ-nya tuh selalu nambah kan. Gue lupa lah, nambah 0,8 apa. Tapi IQ-nya itu menurun setiap tahun. Jadi kita melihat generasi yang tadi lu bilang sok pinter, tapi mentalitasnya bobrok gitu loh. Nah, inilah kesulitannya. Mereka sulit banget untuk mendapatkan touch personal sih. Kalau kita nggak benar-benar sungguh sama mereka ya. That's why gue merasa Yordan, Ferry dan Tasya, kita di Spotter merasa kita sangat mempunyai beban sekali untuk bisa equip dan mempersiapkan mereka dengan apa yang kita rasa kita bisa bangun gitu. That's why makanya kenapa Spotter ini terbentuk gitu ya, dan sampai hari ini akhirnya kita mencoba untuk tetap dengan apa ya inline gitu, atau fokus dengan calling yang memang kita rasa kita perlu kerjakan gitu. Nah, makanya kenapa ke depan ini ya itu, jadi kita merencanakan untuk akhirnya memulailah kita punya kelas-kelas online dan semua untuk supaya bisa memperlengkapi dari sisi-sisi yang lain. So nah, Bek, sorry, lu punya lu di Spotter itu kan lu hajar juga ya area mentalitas ini ya, area emosi. Bisa ceritain nggak, Beng? Karena menurut gue itu penting banget sih. Karena sekarang banyak orang tuh sekedar ngebangun apa ya, yang di luar ya. Mereka sudah sadar bahwa ada trauma-trauma mereka, ada isu-isu mental health mereka yang mereka perlu bangun gitu. Nah, jadi memang tetap, makanya kenapa kita pakai kata inside out gitu ya. Nah, di Spotter ini kita sangat fokus. Sebenarnya ada dua gitu ya, ada tiga. Jadi dari leading self gitu ya, gimana kita bisa memimpin diri sendiri. Makanya kita belajar kan apa sih self skill itu apa sih gitu ya. Lalu kita belajar juga setelah leading self, nah bagaimana nah disitulah kita akan menemukan banyak hal. Oh ternyata yang membuat gua menjadi orang yang otoriter atau memimpin itu ada penyebabnya gitu. Oh ternyata yang buat gua susah percaya sama orang gitu. Setiap mau bangun networking, gue tutup pintu, atau yang buat gue sensitif. Kayaknya setiap mau mulai sesuatu ada hal-hal kegagalan masa lalu yang terus ngikutin gue gitu. Nah ada juga ternyata yang buat gue nggak pede ketika gue ketemu sama orang. Akhirnya membuat gue nggak bisa maksimal dengan role-nya gue. Itu ternyata ada penyebabnya. Nah that's why kita belajar di situ, baik mindset maupun attitude of heart gitu ya. Dua paling selalu faktornya. Cara berpikir sama sikap hati. Itu adalah seperti koin yang kita nggak bisa lepas. Karena dua hal ini yang mempengaruhi. Filipi pasal 2, ingat ayat kelima, ya, Paulus bilang, jadi hendaklah kamu dalam prinsip, dalam hidup bersama, menggunakan pikiran dan perasaan. Yang juga terdapat dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Asia namanya phroneo. Phroneo itu artinya adalah, kedua hal ini bukan dua, tapi satu. Nah, dari kata satu ini muncul kata mentality atau mentalitas. Gitu. Nah, that's why ya jelas banget kita ini gagal, itu namanya sakit mentalnya kan gitu. Makanya ada orang-orang yang secara spiritual mereka maju, hebat, tapi secara mentalitas mereka jatuh banget gitu. Mereka Alkitab hafal dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Semua doktrin mereka bisa, tapi bicara masalah bertahan dalam hidup, ketahanan dalam ketika konflik, mereka nggak siap ketika diserang, itu membuat mereka akhirnya nggak bisa maksimal. Nah, sedangkan urusan roh, itu udah urus spirit, itu udah bagiannya Tuhan, jelas banget gitu. Gitu. Itu yang ahlinya Tuhan, bukan kita lah. Membereskan roh,
Tapi masalah jiwa ini yang kadang-kadang di sini terlihat banyak hal yang perlu dibantu, dibangun dan dipersiapkan. Nah, that's why salah satunya itu di self skill itu. Nanti kita belajar soal strategic, soal systemic thinking, sama relational skill gitu. Itu adalah isu yang nanti di kelas hari Jumat ini yang kita akan belajar. Ya, gue kasih bocoran dikit deh. Gara-gara lo, saya lo. Gitu ya. Kelas ini jadi ada 4 hal yang kita akan belajar gitu. Kita belajar soal self skill, kita belajar soal strategic thinking skill, kita belajar soal systemic thinking skill, sama relational skill gitu. Itu keempat hal itu yang perlu terbangun untuk bisa leading self dan leading others itu. Nah, that's why makanya menghadapi post pandemic ini, ya kita merasa bahwa generasi ini perlu dipersiapkan di sini. Nah, nanti baru berikutnya, lo sama Yordan, gue minta untuk kita belajar yaitu soal semua self-acceptance, forgiveness, bagaimana kita bisa beres di dalam. Baik dari hati, dari cara berpikir, sehingga semua skill, semua knowledge, semua talenta yang Tuhan telah install dalam hidup kita, itu bisa berfungsi dengan maksimal ketika motornya itu beres gitu loh, apa sih? Ya kendaraannya jadi sehat gitu. Nah, kita adalah kita perlu jadi kendaraan yang sehat sehingga tujuannya dapat tercapai dalam kan kita. So basically sih gitu Dit, yang nanti kita akan banyak bahas, belajar sama-sama di Spotter nanti. Gitu ya. Setiap bulan ini akan rutin setiap bulan kah atau ada berapa termin 3 bulan? Jadi di kelas ini kita buat 2, ada kelas lepasan yang sekali workshop, sama kita buat kelas berseri. Itu. Nah, start tanggal 12 Juni ini kita memulai 2 kelas lepasan. Tanggal 12 dan tanggal 18 Juni gitu. 12 ya ini post pandemic leadership yang gua sama Yordan akan bicara, tapi nanti Ferry sama Tasya juga terlibat di dalamnya. Lalu tanggal 18 Juni yang nanti lo sama Yordan yang kita akan bahas soal tentang self acceptance dan forgiveness. Nah, setelah 2 kelas lepasan ini, kita akan memulai ada dua subjek yang kita akan bahas di kelas seri itu. Subjek yang pertama itu adalah be productive. Subjek yang kedua adalah public speaking. Nah, setiap subjek ini ada 4 pertemuan, kita akan bahas semua. Nanti ada komandan gitu ngajar di situ, ada Hartono juga kan ngajar. Ada Thomas ngajar di situ. Nah, jadi tujuannya karena itu udah mulai dari awal bulan Juli itu udah mulai kelas rutinnya kita udah mulai coba. Ya pokoknya coba maksimalin biar bisa tolong teman-teman bisa ter-equip lah dalam masa-masa post pandemic ini. So overall sih seperti itu rencananya yang kita akan kerjakan. Gua gitu bro. Setuju banget sih, maksudnya gue bersyukur ya dengan adanya ya apa yang kayak Spotter buat dan beberapa yang lain, karena gue rasa nggak semua dipanggil untuk bikin ini sih Beng di saat-saat ini, karena di masa pandemik ini ada begini, di masa pandemik gue juga sadar ini waktu terbaik untuk belajar, ini waktu terbaik buat belajar. Kenapa? Karena nanti kalau udah PSBB lu udah kerja lagi, lu udah sekolah lagi, pelayanan lagi, dan buat gue pribadi, gue juga ngomong sama tim gue, jangan banyak pelayanan dulu deh di masa pandemik ini. Pokoknya fokus isi hidup lu di build, di develop, karena ini masa terbaik. Kayak gue lihat di Harvard ya, di Harvard, Yale, di kampus-kampus di sana bro, itu bikin kelas-kelas gratis men. Jadi ya maksud gue banyak banget kelas-kelas yang sebenarnya lu bisa isi. Nah jadi buat teman-teman yang lagi nonton ya, jangan sia-siain ya, apalagi gue bukan sekedar promosi Spotter, tapi gue tahu banget ini salah satu yang bisa jadi media lu dilatih ketajaman ya, bukan sekedar ngisi doang, tapi dilatih ketajaman. Dan memang ini buat kita pribadi, gue juga ya mengikuti kelas-kelas, karena di masa pandemik ini the best moment untuk kita belajar banyak, karena nanti ketika PSBB selesai, lu nggak bisa belajar banyak. Saat teduh aja susah lagi lu. Saat teduh susah. Ya kan, pacaran sama istri susah. Waduh, ini waktu terbaik untuk invest hidup lu sama relationally, educationally ya, secara edukasi udah deh. Ini masa terbaik. Nanti Agustus mungkin udah berbeda lagi nih. Isi banget. Siap. Gitu sih. Wow, Dit, thank you so much Dit. Thank you buat hari